Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Berita pertama, mental Eropa Jordi Amat minta timnas Indonesia lakukan ini untuk bungkam Thailand di Piala AFF. Pemain naturalisasi timnas Indonesia Jordi Amat menyadari bahwa laga kontra Thailand di Piala AFF akan jadi ujian berat untuk skuad Garuda. Dia pun memberi wajangan kepada rekan-rekannya. Duel timnas Indonesia melawan Thailand akan tercaji dalam matchday ketiga grup A Piala AFF. Pertandingan ini bakal bergulir di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari ini Kamis 29 Desember pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Selain bertajuk Big Match, pertandingan ini krusial mengingat Thailand dan Indonesia secara berurutan bersaingan sengit di peringkat 1-2 dengan koleksi poin serupa yaitu 6 dan cuma dipisahkan sejumlah selisih gol. Timnas Indonesia sebenarnya punya modal bagus menata pertandingan ini karena berstatus tuan rumah dan bakal mendapat dukungan langsung dari penonton. Selain itu, skuad Garuda juga sukses menangani dua laga sebelumnya melawan Kamboja dan Brunei Darussalam. Tapi Thailand dinilai bukan lawan sembarangan, mereka adalah juara bertahan sekaligus pesaing terberat di grup A. Oleh sebab itu, Jordi Amat menilai butuh kerja keras bagi tim Merah Putih agar bisa menundukkan gajah perang. Bek yang kenyang pengalaman bermain di Eropa bersama Swansea City, Rayo Vallecano, Espanyol hingga KAS Eupen itu berharap ia dan rekan-rekannya bisa fokus dan bermain bagus saat melawan Thailand dua laga sebelumnya. Jordi bisa jadikan modal tapi harus lebih baik lagi. Kami harus fokus dan bermain bagus seperti dua laga sebelumnya. Saya berharap kita bisa lebih bagus lagi. Saya sangat positif, pungkasnya. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Berita kedua, ini alasan yang membuat Sintayong dijuluki si rubah. Ternyata ini alasan yang membuat Sintayong dijuluki si rubah. Julukan tersebut sudah melekat sejak dirinya masih menjadi pesepak bola Korea Selatan. Timnas Indonesia melanjutkan kiprahnya di grup A Piala AFF dengan menghancurkan Brunei Darussalam 7-0. Sebelumnya Indonesia juga berhasil menundukkan Kamboja 2-1. Keberhasilan timnas Indonesia membuktikan kehebatan Sintayong dalam meramu anak asuhnya. Kehadiran Sintayong membuat perubahan pesat di skuad Garuda. Pola asuh Sintayong kepada timnas Indonesia tidak lepas dari pengalamannya menjadi pemain dan pelatih sepak bola Korea Selatan. Selama menjadi pesepak bola, Sintayong terkenal dengan julukan si rubah. Mungkin banyak yang belum tahu apa alasannya membuat Sintayong dijuluki si rubah. Julukan si rubah tak lepas dari sifat Sintayong yang terkenal cerdik saat berada di lapangan. Ia mampu membaca situasi dan memanfaatkan peluang saat menggiring bola. Perannya sebagai gelandang serang membuat Sintayong harus cermat mengambil keputusan. Bakat bermain sepak bola sudah mendarah daging di tubuh Sintayong sejak kecil. Pelatih kelahiran 1970 itu menunjukkan permainan yang apik dan berkualitas. Kecerdikan Sintayong bisa dikatakan berada di atas rata-rata. Sintayong cepat beradaptasi dan mengatur tempo permainan. Instruksi sang pelatih juga ia dengarkan dengan baik. Ia juga tahu kapan harus mengumpan dan menahan serangan. Kiprah Sintayong tak terhenti setelah ia menjadi pesepak bola saja. Bahkan julukan si rubah masih melekat kepada dirinya setelah menjadi pelatih sepak bola. Sebelum menjadi pelatih timnas Indonesia, Sintayong sudah memiliki segudang prestasi. 3 tahun setelah pensiun sebagai pesepak bola, tepatnya tahun 2008, Sintayong mengarsitektur Sungnam FC. 1 tahun berada di bawah asuhan Sintayong, Sungnam FC berhasil menjadi runner-up Liga Korea Selatan. Sintayong juga mengantarkan klub asal Korea Selatan itu meraih juara Liga Champions Asia 2010. Setelahnya, Sintayong menjadi asisten pelatih timnas Korea Selatan, kemudian diangkat menjadi pelatih kepala timnas Korea Selatan dengan pada Piala Dunia 2018 hingga memulangkan juara bertahan Jerman di fase grup. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut berita ketiga, Sintayong yakin menang, saatnya Indonesia kejutkan Thailand di GBK. Timnas Indonesia akan menjamu Thailand dalam lanjutan grup A Piala AFF 2022 pada hari Kamis. Laga yang akan digelar di GBK dipastikan akan dipatadi penonton lantaran PSSI telah mengonfirmasi habisnya tiket yang dijual untuk laga ini, yaitu ada sekitar 40.000. Pelatih tim nasional Indonesia Sintayong yakin dirinya bakal mencatatkan kemenangan perdananya atas Thailand sebagai juru taktik skuad Garuda. Masyarakat bisa percaya dengan kualitas timnas saat ini, ujar Sintayong.
Sejak menangani timnas Indonesia mulai akhir 2019, Sintayong memang belum pernah menundukkan Thailand, termasuk kala bertemu di tingkat timnas kelompok umur. Saat berjumpa di Piala AFF U19, Indonesia imbang tanpa gol dengan Thailand. Di level U23, Indonesia kalah 0-1 dari Thailand di semifinal SEA Games 2021. Di senior, Sintayong membawa Indonesia seri 2-2 dengan Thailand pada laga grup G kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Kemudian tim Garuda kandas 0-4 pada leg pertama final Piala AFF dan sama kuat 2-2 pada leg kedua. Sekarang Sintayong optimistis kemenangan dapat diwujudkan. Juru taktik asal Korea Selatan itu menyebut hasil-hasil negatif pada pertemuan sebelumnya terjadi lantaran dirinya masih membutuhkan waktu untuk membangun timnas Indonesia. Namun menurut Sintayong saat ini berbeda. Sudah 3 tahun bersama timnas Indonesia, dia merasa mampu membentuk timnas Indonesia dengan kendali penuh seusai dengan visi bermainnya. Sekarang tim sudah berkembang baik dalam kelompokan maupun kualitas pemain. Sintayong pun meminta para pemainnya bermain tenang melawan Thailand. Bermain sebagai tuan rumah dengan disaksikan puluhan ribu pendukung secara langsung di stadion tentunya akan menambah motivasi pemain. Laga nanti sangat penting, pemain pun memiliki pemikiran yang sama. Kita ingin besok tim dapat menunjukkan permainan yang bisa dinikmati, jangan tegang atau terlalu ingin unjuk diri personal. Jelas pelatih asal Korea Selatan ini. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut berita keempat, prediksi starting 11 timnas Indonesia versus Thailand. Sintayong turunkan komposisi terbaik. Timnas Indonesia mendapat lawan berat dalam lanjutan grup A Piala AFF. Pelatih timnas Indonesia Sintayong berencana menurunkan komposisi terbaiknya menghadapi Thailand. Pada laga sebelumnya Sintayong memang menyimpan beberapa pemain andalannya. Oleh karena itu timnas Indonesia kemungkinan besar akan kembali diperkuat Jordi Amat, termasuk Ricky Kambuaya, Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan hingga Asnawi Mangkualam Bahar. Formasi 4-3-3 akan tetap menjadi skema andalan Sintayong untuk meladeni permainan Thailand. Meskipun pada Piala AFF tahun lalu strategi tersebut belum terbukti ampuh. Berikut prediksi starting 11 Indonesia versus Thailand dalam lanjutan fase grup Piala AFF 2022. Kiper diyakini Sintayong tidak akan menggunakan pemain lain di sektor penjaga gawang. Artinya Anadeo Argawinata tetap menjadi pilihan utama sebagai pertahanan terakhir timnas Indonesia. Kemudian pemain belakang di lini pertahanan timnas Indonesia akan kembali diperkuat quarter back terbaiknya, yaitu adalah Jordi Amat, Fahrudin Arianto, Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam Bahar. Kemudian pemain tengah, Sintayong diprediksi akan kembali menurunkan Marcelino Ferdinand, Ricky Kambuaya dan Mark Klok. Dari 3 nama tersebut hanya Klok yang sempat dimainkan melawan Brunei. Kemudian di lini depan, sementara untuk sayap, Egy Maulana Fikri akan kembali dilirik Sintayong, mengingat ex-Malaysia Gdansk tersebut selalu mencetak gol dalam 2 pertandingan. Witan Sulaiman yang pada laga melawan Brunei turun dari bangku cadangan berpotensi kembali menjadi starter. Setelah berhasil pecah telur kontra Brunei Darussalam, Iljaz Paso kemungkinan besar akan kembali diturunkan sebagai starter, mengingat pada laga tersebut dia hanya bermain 63 menit. Dukung terus perjuangan timnas Indonesia dengan selalu mensupportnya. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar.